Musalli man marra baina yadayhi wa radda Ibnu Umar fi tashahhudi fil Ka'bati wa qala in aba illa an tuqatilahu faqatilhu. Babu yarudul musalli, satu bab pada membicarakan yarudu hendaklah menolak al-musalli oleh orang yang sholat itu memarra baina yadayhi, orang yang lewat di depannya, Waradda Ibnu Umar, dan telah menolak oleh Umar, mencegah oleh Ibnu Umar fit tasyahudi, pada waktu tasyahud, wa fil Ka'bati, dan pada Ka'bah, wa qala in aba, jika tidak mau yang ditolak itu, jika tidak mau, illa ayyuqatilahu, kecuali baru dia tertegah kalau dia bunuh, faqatilu, maka bunuhlah dia. Assalamualaikum. Kalau dia tidak mau tapi harus dibunuh, maka bunuh dia. Haddatsana Abu Mu'mar, telah bercerita kepada kami oleh Abu Mu'mar, qala haddatsana Abdul Warith, telah bercerita kepada kami oleh Abdul Warith, qala, dia berkata, haddatsana Yunus an-Humaydi, telah bercerita kepada kami oleh Yunus daripada Humaid bin Hilal, an Abi Saleh, daripada Abi Saleh, anna Abu Sa'idin qala, bahwasanya Abu Sa'id berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haddatsana Adam, dan telah bercerita pada kami oleh Adam Ibnu Abi Iyas, anak daripada Abi Iyas, qala haddatsana Sulaiman bin Mughirah, telah bercerita pada kami oleh Sulaiman bin Mughirah, qala haddatsana Humaidu, telah bercerita pada kami oleh Humaid bin Hilal al-Adawi, qala haddatsana Abu Saleh as-Samman, telah bercerita pada kami oleh Abu Saleh as-Samman, qala, dia berkata, ra'aitu Abu Sa'id al-Khudri, saya telah melihat Abu Sa'id al-Khudri fi yaumi Jum'atin, pada hari Jumat, yusalli, dia solat ila syai'in yasturuhu, menghadap sesuatu yang mendinding dia, minan nas, daripada manusia. Fa'arada syabun, maka inginlah seorang pemuda membani Abi Mughaitin, daripada Abi Mu'aid, ayat taza, bahwa dia lewat itu pemuda baina yadayhi, di hadapan Abu Sa'id, pada Abu Sa'id fisadrihi, maka mencegah akan pemuda itu oleh Abu Sa'id fisadrihi, pada dadanya, mencegah pada dadanya. Panadhara syabu, maka memandang oleh pemuda itu akan Abu Sa'id. Falam yajid, maka dia tidak menemui masagan, jalan lewat. Illa baina yaday, kecuali di hadapan Abu Sa'id. Fa'ada, maka dia pun kembali, dia untuk lewat. Pada Abu Sa'id ditolak lagi oleh Abu Sa'id, asyaddu minal ula, lebih keras daripada cegahan yang pertama. Panala min Abi Sa'id, maka dia pun mendapatkan daripada Abi Sa'id. Tsumma dakhala ala Marwana,
Kemudian Abu Sa'id masuk atas Marwan. Masuklah di atas Marwan. Pasyaka. Pasyaka ilahi, maka dia pun melapor kepada Marwan. Abu Sa'id melapor kepada Marwan. Malakia, pemuda itu melapor kepada Marwan. Malakia bin Abi Sa'id, apa yang ia dapatkan daripada Abi Sa'id. Wa dakhala Abu Sa'id, lalu masuklah Abu Sa'id khalfahu, di belakangnya ada Marwan. Setelah pemuda itu masuk ke Marwan, maka masuk lagi Abu Sa'id. Faqala Malik, berkata Malik, wali ibni akhika, dan bagi anak saudaramu, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Malik bin Marwan masuk. Qala sami'tu Nabiya SAW, aku mendengarkan Nabi SAW, idza shalla ahadukum, apabila melakukan salat salah seorang di antara kalian, ila syai'in yasturuhu, dia menghadap kepada sesuatu yang menjadi dindingnya, jadi sutrahnya, minan nas, daripada manusia, fa'arada ahadun ayyajtaza, maka ingin seorang untuk melewati baina yadihin, di hadapannya, fal yadfa'hu, hendaklah dia mencegah orang yang mau lewat itu. Fa'in apa, maka jikalau dia tidak mau, yang dicegah itu tidak mau, fal yuqatilhu, silakan dia bunuh orang itu. Bunuh dia. Ainama wa syaitan, sungguhnya dia syaitan. Ini sesuaikan jawabnya adalah bab mencegah dengan siliwat julu sembahyang apabila nak sutrah. Itu apa yang sutrah? Sehingga para keterangan piranan bahwa sutrah sila julu itu merupakan batas wilayah. Si butuhan di saat si melakukan sholat, baik di waktu tersiruku maupun sujud, menjadi ukuran. Kebetulan Abu Sa'id ini yang kena tasyahud. Abdullah bin Umar dekat tasyahud. Terus artinya liwat dengan langsung tentang untuk mencegah. Nah, Abu Sa'id lebih parah malah. Kanak bajang ini langsung dan kanak bajang ini nasi kepak. Air kanak bajang ini hilang Abu Sa'id. Kemudian kita dari harap lain diliwat lagi. Sebab boleh jadi sutrahnya sendiri mepetkan tembok. Tidak diingat lain, yang dia boleh liwat balik anaknya, boleh liwat balik, tegaknya ingin Abu Sa'id lebih keras daripada si pertama. Air anak baiklah perkaranya tiba Malik bin Marwan. Waktu itu Malik bin Marwan dari khalifah. Nah, ia tidak lapor bajangnya, cerita perihal si tolak liwat si Abu Sa'id suatu sembahyang. Nah, dia ngone datang Abu Sa'id setelah berdiri sugul kanak bajangnya dengan Abu Sa'id, apa dengan Malik bin Marwan, datang Abu Sa'id. Dono lah tahunya tak adili, karena harus ada perdamaian, memaafkan. Ini jadi pelajaran. Antep cuma suatu waktu Dendik sampai ngeliwatin sejadah dengan Abu Sa'id pun kepada lamunara dengan liwat juru masih sembahyang, sementara wahai mina sutrah, maka tegah lamun dia milih harus terbunuh, cara tertegah bunuh. Karena apa? Tanggap setan. Setan
sebagai musuh minasyaitan dan insani aduun mubin. Maka bunuh ini. Karena apa? Karena setan. Setan yang berperagaan manusia. Suruh membunuh. Nah, apakah dengan sebab membunuh ini terkena kisos membunuh? Tidak. Karena apa? Termasuk berperang. Jadi namun terekennya sebagai suatu peperangan anti darah mati, berarti pertama dia termasuk membunuh baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Si kedua adalah dia termasuk dalam sabda Rasulullah, izal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua dengan Islam berhadapan dengan senjata, maka si terbunuh maupun dibunuh pada kamar neraka. Nah, adapun dan si sembahyang ini membunuh misalnya seret kelewang juga yang kena sembahyang karena awak tanggap sebagai setan, ada mati ya dengan maka dia termasuk pembunuhan di si peperangan ini kisos karena dianggap sebagai suatu peperangan melawan setan yang dikenakan dalam hak kisos. Namun dengan tanpa kisos berarti dia kena diam. Lain berbeda ganca pembunuhan sengaja semata-mata, tulen-tulen sengaja, ataupun tersalah tulen-tulen, ataupun sengaja tersalah. Kena dua kisos. Kenanya lamun dari kisos diam. Namun sengaja tulen-tulen atau sengaja tersalah, kena ya dia bukan lazim. Namun semata-mata tersalah, dia mukhafafah. Dia bukan lazim tetap 100 unta. Terbagi jadi 5 lagu harus tunai. Bukan lazim. Adapun mukhafafah aja tetap terbagi 5 lagu bau kredit sampai setahun. Namun mukhafafah. Babu ismil mar'i baina yadayil musalli. Ini satu bab pada membicarakan dosanya orang lewat di hadapan orang sholat. Dosa dengan isi ngelengkap karol tempat dengan sholat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala, kata, haddatsana Maliku, berkata Malik, an Abi Nadhr, daripada Abi Nadhr, Maula Umar, yaitu pemerintah daripada Umar. Umar bin Ubaidillah, an Yasir bin Sa'id, daripada Yasir bin Sa'id, anna Zaid bin Khalid, bahwa Zaid bin Khalid al-Salamu mengutus dia ila Abi Juhaimin, yaitu untuk datang kepada Abi Juhaimin. Yas'aluhu, ia bertanya kepadanya, maza sami'a min Rasulullah, apa yang ia pernah dengarkan daripada Rasulullah, minal mar'i baina yaday al-musalli, tentang orang yang lewat di hadapan orang sholat. Faqala Abu Juhaimin, berkata Abu Juhaim, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, lau ya'lamul maru, seandainya mengetahui oleh orang yang lewat, baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sholat itu, mada alaihi, apa yang ada atasnya, lakana, niscaya adalah ayyaqifa arba'ina, agar dia berdiri 40, pada apa semacam 40, agar dia berdiri selama 40, khairan lahu, itu lebih bagus baginya, min ayyamurra baina yadayhi, daripada bahwa dia lewat di hadapan orang yang sholat. Qala Abu Nadr, berkata Abu Nadr, la adri, saya tidak tahu apa yang maksud 40 itu. Aqala arba'ina yawma, au arba'ina syahran, au arba'ina salatan. Apakah yang maksud 40 itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun?
ambillah paling kedi minimal petang desa jelu. Saya menganjeng petang desa jelu daripada ngeliwati dengan isi sedang sholat. Lamun tahu dosanya, lamun tahu beli dosa dan siliwat di dulu dengan si sholat. Jadi ngumpe beli dosa, ya maha dosa iblis. Karena ya termasuk setan, murid daripada iblis. Iblis itu kan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nasi 120.000 tahun jadi terhapus lantaran dia memilih sujud kepada Adam. Maka otomatis dosa pada para dosa iblis. Jadi lamun lebih bagus dong daripada kita mau dosa beli dot ngambil 4 bulan. Ini ukuran minimal. Ini jadi petanda setahun. Lebih bagus ngambil petanda setahun atau petanda sebulan daripada memiliki mereka karung dan sesembahyang. Karena dosanya seperti berat. Bahkan ada satu riwayat lakana ayakifa arba'ina kharifan. Dia itu 40 hari. 40 hari itu berbeda masih pendapat para ulama. Bahasa tentang masalah tentang hari. Sehingga dia dengan tahu bahwa dosa daripada dengan isi ngelengkak karong tempat dengan sholat atau si lekak dijulur dengan sholat nu sangatlah beli. Nah, alhamdulillah ya hindari karena apa? Karena itu sebagai setan, kanggo tebaki, kanggo cubulang darah lah terbunuh atau mati. Ini yang dari Rasulullah SAW. Babu istiqbalir rajuli sahibahu. Ini satu bab pada membicarakan tentang menghadap seorang laki-laki akan temannya atau ya orang lainnya fi sholati pada sholatnya wa yusalli. Sedangkan dia yang menghadapilah sedang sholat. Jadi dengan sholat lagu ya ngandangin sahabat ataupun dengan memulai. Dan judulnya berarti arak dengan sidin sholat. Dengan sidin sholat nih dia andanginnya si dengan sholat. Wakaya Utsmanu, dan telah membenci oleh Utsman ayyustaqbala ar-rajulu, bahwa dihadapi seorang laki wa huwa yusalli, padahal dia dalam keadaan sholat. Wa innama hadza, dan hanya saja ini, idza ishtaghala bihi, apabila dia menjadi sibuk dan sempat menghadapinya itu. Artinya lewat sholat dia andangin dengannya, maka akan terganggulah pandangannya, terganggu hatinya. Jadi ini usul Allah. Maka dengan inilah isi tergambar di dalam perasaan, maka mengakibatkannya menjadi makruh. Dia demen Utsman bin Affan. Lalu ngumbe masalah apabila sangat terlanjur bahwa dia judulnya arah dengan singandeng sementara dia dan sholat. Fa'amma idza yastagilu faqad qala, adapun apabila dia lam yastagil, apabila dia tidak sibuk, tidak bimbang hatinya, pakas qala Zaid bin Thabit, pakas telah berkata Zaid bin Thabit. Coba makan kedinginan sedikit. Maka berkatalah laki-laki itu, maka berkata haddatsana Ismail qala Zaid bin Thabit ma balaitu innar rajula
la yaqta'u salatar rajulin. Saya tidak merasa terganggu, teruji, terganggu. Innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki, la yaqta'u salatar rajuli, tidak akan memutuskan salat seorang laki-laki. Karena artinya kan pada kelamin berarti dinarakan sampai gangguan di dalam artinya perasaannya isi menyangkut masalah syahwat. Cuma ada beberapa riwayat bahwa berduaan dengan mama kanca pada mama di sopo berkhaluat di sopo tempat seperti. Kadang-kadang ini lebih mencurigakan daripada dengan mama timpal dengan ini. Lebih mencurigakan akan terjerumus berbuat perbuatan kaum Lut. Nah, berkaitan dengan ini, secara umum memang dengan mama dia terganggu apabila tidak pada mama. Maka apabila terjadi pandangannya adalah di waktu sholat dengan alasan bahwa dia dulu nak arak sopo dengan mama sementara ia di sholat menghadap dengan mama ini mengakibatkan terjadi gejolak perasaan di dalam hatinya sehingga ini terjadi bimbang. Dia menyebabkan ia kehilangan khusyuk. Haddatsana Ismail telah bercerita pada Ismail bin Khalil. Haddatsana Ali bin Mushirin telah bercerita pada oleh Ali bin Mushirin. Adalah Amas daripada Amas, Muslim daripada Muslim. Yakni Ibn Subaih, yang maksudkan ini adalah Abdullah bin Subaih, Masruqin daripada Masruq, Aisyah daripada Aisyah. Annahu dzukira, bahwasanya disebutkan indaha ma yaqta'us sholata, bahwasanya dia Rasulullah SAW di sisinya, tapi Rasulullah tidak memutuskan sholat. Faqalu, maka mereka berkata, yaqta'uhal kalbu wal himaru wal mar'atu, yang bisa menyebabkan orang itu memutuskan sholat, artinya memutuskan sholatnya adalah anjing, kedua himar, ketiga perempuan. Apabila terjadi kasus Rasulullah kaca Aisyah misalnya, lalu Rasulullah ini terganggu, ya karena kelas Rasulullah. Aisyah sudah sebinian, lalu Rasulullah tetap merasa terganggu, khusyukannya tetap dalam sholat. Laqad ja'altumuna, qalat, berkata Aisyah, laqad ja'altumuna kilaban, sesungguhnya kalian menjadikan kami perempuan kilaban, bagikan anjing. Artinya kok pada marah bandrol kemaratan baso marah hemar dia dengan Aisyah. Laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, saya telah tahu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sholat. Wa inni, dan sungguhnya saya, la bainahu wa bainal qiblati, saya itu di antaranya dan di antara kiblat. Wa ana muntajiatan, padahal saya dalam keadaan bertelentang alas hari di atas ranjang. Fatakunu li, maka jadilah bagiku al-hajatu hajat. Fa'akrahu, maka saya tidak suka antas takbilahu, untuk menghadap dia. Fa'ansilus insilalan, maka saya pun bertelentang membelakang. Jadi dinandani Rasulullah Aisyah, dinandaninya. Lalu yang kemudi Rasulullah SAW dapat sembahyang. Jadi jaga Rasulullah terganggu. Jadi terganggu Rasulullah SAW. Ya pas sembahyang di julul Aisyah, cuma dia nak kelentur si otaknya waktu sujud atau waktu ruku, tetap lalu Aisyah bertelentang, tetap dia bertelentang, sehingga ia jadi alasan
sahabat silainan. Lalu mana sih bro? Karena kelas Rasulullah dia dapat walaupun kecap pada sahabat sedikit pun dia terganggu Rasulullah SAW. Walaupun Aisyah bertentang, pertama Rasul seninan. Namun dia diselina aja, tidak mungkin Rasulullah. Nah ini kan dalam perkara dengan Nina maramtal waktu untuk sedaan daripada Arafah atau pada Muzdalifah di Mina waktu Ma'bid. Kali Masjidil Haram sekalipun, lamun padat lalu Masjidil Haram ini sampai ada semacam apakah itu anekdot. Waktu pada tawaf kan yang tawaf tu, yang haji ataupun umrah, kalau si padat tu, ini terlek ya perlek kain batu tetap sujud, lek kain batu. Nah ini terus sopok jamaah Indonesia, jangan kena sujud. Terus jangan sujud no dia tahu mau arah dengan ini sebidang-bidang no melupakan bidang itu. Orang dia menengahkan sujud, sok hari kiamat. Pada hari kiamat, padahal dia dalam sepan dengan ini no tahu. Pada hari kiamat, doa ya laku bidang. Pada hari kiamat, karena memang kenyataan. Lewat kemarin kan kita untuk antawaf ifadah kali 2 kali telulah tiba-tiba komat kan memang tajuran lamun komat lamun ada stop atau dot balik dalam salam nanti lanjutan tawaf sifat tersisa ini lek tumat batur atau lek keng batur kalau tersujud semua yang dinara kelihatan ini enggak maksudnya. Nah boleh jadi kadang-kadang Nina le julul. Karena dia tulen-tulen sangat-sangat sini darurat. Dan Nina dia tidak aja Nabi. Dia dan Nina mahram. Terjadilah karena justru di saat nolah dia tahu gunayan uduk Imam Hanafi terus bertaklid sehingga apabila terpelentur di saat isi sedang tawaf maka dia batal wudhu kan. Ini batal wudhu. Nah lagu ini lisan sembahyang. Apakah sembahyang ini termasuk paket daripada tawaf? Atau sembahyang berdiri sendiri? Sehingga walaupun terkanggu taklid di Imam Hanafi untuk menyelesaikan tawaf doang, barulah puasa selesai tawaf, anti temilih salat pada tawaf wajib wudhu. Lamun untuk kelenturan bro di saat tawaf dengan kejadian mulai sekalipun lek saat itu keparan tidak batal karena itu ngadu wudhu Imam Hanafi lakukan kelenturan sekedar untuk tawaf. Lamun termilih pada tawaf wudhu balik karena dibatal sebenarnya wudhu kan sebab kelenturan. Nah inilah ia termasuk lihat daripada Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i dalam soal pemaknaan daripada lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Babus salati khalfan na'i. Ini suatu bab pada membicarakan tentang sholat di belakang orang tidur. Sebelum kasus Aisyah. Haddatsana Musaddad telah bercerita padaku oleh Musaddad. Qala haddatsana Yahya telah bercerita padaku oleh Yahya. Qala haddatsana Hisham telah bercerita padaku oleh Hisham. Qala haddatsani Abi telah bercerita padaku oleh bapakku anak Aisyah daripada Aisyah. Qala dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli dia sholat. Wa ana raqidatun saya tidur. Muntari datang berkelentang ala firasyi di tempat tidur. Fa idza arada ayutira maka apabila dia ingin untuk yutira witir ay qazani dia membangunkan saya fa'al tartu baru saya witir. Jadi Rasulullah kan selalu membagi waktu yaitu kalau seperti untuk keluarga, seperti untuk Allah, seperti untuk istirahat. Berarti untuk keluarga adalah untuk melayani segala macam kebutuhan selinang. Lalu istirahat di masari.
Nah setelah istirahat bangun sholat untuk Allah terus gitu. Nah sewaktu-waktu kadang-kadang Aisyah dengan witir turasalah ya isi Rasulullah SAW ada melaksanakan witir, maka Aisyah bangun melaksanakan salat witir karena selalu Rasulullah memang sesuaikan praktikannya, maka dia pun pada nita ij'alu akhir salatikum bilaili witran, jadikanlah salat malam kalian yang terakhir adalah witir. Lalu berbeda pendapat Umar bin Khattab timpal Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab Muhtasar Qiyamul Lail ini khusus berbicara tentang masalah malam. Jadi namun Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib dalam memaknai hadis ini pada artinya tidak mesti salat paling akhir setelah tahajud. Lagu termasuk yang masih adalah salat terakhir sampai teman tidur. Karena tahajud itu adalah harus tidur dulu dan syaratnya setelah tidur dulu lewat jam 12. Namun dia teman tidur lewat jam 12 kesalat dia depan tahajud lail mana yang lebih umum salatul lail daripada salat tahajud. Nah kemudian ibaratnya si Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib bahwa sembahyang witir sebelum tidur walaupun mari kita bangun sembahyang tahajud para misal si musafir Arab istirahatan lagu dia langsung istirahat di tempat peristirahatan. Arab yang itu amat tahu tadi itu Arab dalam istirahatan menurut bayangan doang bahwa di tempat kemudian itu istirahat, maka boleh jadi setelah lewat dalam istirahatannya nggak tahu istirahatannya jenarak sama sekali akhirnya lelah mesak ngempol-ngempol lelah berarti dia mau istirahat. Berarti ibaratnya lamun dia witir sebelum tidur boleh jadi tidurnya kelolosan akhirnya bangun-bangun subuh dia mau witir. Ia bahasan daripada Abu Bakar Siddiq timpal Ali bin Abi Thalib. Lalu Umar bin Khattab zahirnya baik pokoknya lalu mah akhir-akhir dia itu urus pulauan. Yang penting itu niatan, rencana, mau itu pahala. Kakak itu bangun, aku udah berencana. Lolosin sampai subuh tak urus, tahajud itu mau, witir dia mau, lalu lolosan. Lalu tetap mau pahala. Mau pahala. Nah, mau pahala. Jadi apa atau pahala? Lazatul ibadah aku dinara. Lazatul ibadah dinara. Padahal lazatul ibadah itu jauh lebih bagus daripada pahala. Adalah bahasa daripada Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Mari sebelumnya, sepenting dia mau istirahat. Jadi apa sampai di tujuan lagu datang turun itu paham. Adalah ibarat pahala itu marah misal sampai lagu paham. Jadi hanya para sahabat berpendapat berdasarkan ijtihad perjuangan pemikiran si bagus, baik Umar bin Khattab ataupun Abu Bakar Siddiq, dia pada bagus. Ali bin Abi Thalib pada bagus. Karena Rasulullah berbahasa ashabi kan nujumi ayyuhum ihtadaitu. Sahabatku malah misal bintang, bimbing turut silahkan apalagi orang syahid, ulama rasyidin. Jadi bahkan tabi'in nu malah wain Rasulullah siaran Sayyidin Hasan nu lamun dia sembahyang 400 rakaat di Medina mau bicara coba bayangin jangankan 400 rakaat ente sembahyang coba sembahyang tahajud bangun jam 3
engkau 20 rakaat doang subuh. Ini 400 rakaat. Bicara nanti sembahyang. Dipecah tuh. 400 rakaat doang sih sembahyang. Secara Sayyidina Hasan. Jadi dan ini tentang jadi inti adalah tentang Aisyah sindu lewat Rasulullah salat, kemudian dia terandangin waktu salat karena ya Aisyah tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Babu tatawu'i khalfal mar'ati. Ini satu bab pada membicarakan salat sunat di belakang perempuan. Di belakang perempuan. Lambung bulu adalah istiqbalur rajuli la yaqta'u sholata. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, telah bercerita pada kami oleh Malik an Abi Nadhr daripada Abi Nadhr Maula Amr bin Ubaidillah, yaitu adalah kemerdekaan daripada Umar bin Abdul Ubaidillah. An Abi Salamah daripada Abi Salamah bin Abdurrahman daripada Abdurrahman an Aisyah daripada Aisyah zaujin Nabi SAW, yaitulah istri Nabi SAW. Anha qalat, bahwasanya dia berkata, Aisyah bercerita. Apa yang cerita Aisyah? Aisyah berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulullah. Saya tidur di hadapan Rasulullah SAW. Warijlaya fi qiblatihi, sedangkan kaki saya itu di kiblatnya. Jadi kemudian arti masuk kiblat adalah ya andangin naik kursi Rasulullah. Di waktu sembahyang pun, dan bahkan di waktu nasi ngandang sembahyang pun sangat rapat naik pun siwayang di dalam atau sembahyang di balik masuna. Faiza sajada, maka apabila dia akan sujud, maksudnya iza litakrib ndekna istakbal litakrib, apabila dia akan sujud pada marantan sabda Rasulullah. Abu Umar bin Khattab mengatakan, ana la atasaharu illa iza ja'al fajrun. Saya tidak akan pernah makan sahur kecuali apabila sudah dekat waktu fajar. Sudah dekat waktu fajar. Jadi mustaqbalul kali semendak masuk, kali semendak ganti fajar jadi sahur. Nah, makan sahur, baik sahur puasa wajib maupun sahur puasa sunat. Nah kemudian faiza sajada, apabila dia akan sujud, ghamazani, maka dia pun ghamazani, menggoyangkan saya. Pada batu rijlaya, maka saya tekuk lutut saya. Jadi lamun itu sujud terus dinaraki dengan sujud ya. Dinaraki dengan sujud. Dengan sujud langsung berarti naik Aisyah tahu langkah Rasulullah. Langsung dari dulu goyang lah kursi Rasulullah. Goyang aku terkumpul naik ni Aisyah. Fa'idha qawma basatuhuma, maka apabila dia bangun, saya pun menghamparkan kedua kaki saya lagi. Jadi lemena urus ngantuk atau tokol, berarti arah dengan kutus logo aku, pasal Aisyah, logo aku naik. Qala, lalu dia berkata, wal buyutu yawma izin, dan rumah-rumah pada hari itu, rumah-rumah pada hari itu, laisa fiha masabihu, tidak ada padanya lampu. Ada sedikit dari bila penyembelihan Rasulullah dengan sama. Bila penyembelihannya pun tidak dari kadang-kadang ini beler, kadang-kadang ini melokan. Terus dia ketuluan minyak, ada ketuluan minyak, ketuluan lele. Ya jadi Rasulullah. Lalu pun sangat terbatas dalam nomor minyak tidak pernah. Ya sampai suatu waktu periwayatan bahwa pernahlah bila Rasulullah si angin bertiup kencang. Nah di mana pernah
baca Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bengak Aisyah. Hada misbahun yatba'u ya Rasulullah wa anta qulta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, ini kan hanya sekedar gila pada maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ya Rasulullah, kullu ma asa'al mu'mina faya musibatun pastarja'a biha. Setiap isi mempersulit kaum mukminin walaupun hanya dalam bentuk bila pedang, maka silakan beristirja. Mau pahala. Karena innalillahi ini adalah merupakan khusus umat Muhammad doang sih. Innalillahi raji'un. Selain daripada termasuk Nabi Yusuf jenazah innalillahi raji'un. Maha salillah. Nabi Ayub innalillahi raji'un. Lalu alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'afa. Setiap kali kepada musibah Nabi Ayub selalu mengatakan alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'afa. Ini kekuatan akidah. Sekaligus mengajarkan kepada kita apakah kita ikuti misalnya Nabi Ayub misalnya itu alhamdulillah dia akhada minni ma'ato, lalu dia mengucapkan innalillahi berbeda pahalanya, berbeda. Memang sepintas alhamdulillahilladzi akhada minni ma'ato merupakan gambaran daripada keterpasangan, gambaran daripada tawakal kepada Allah. Lalu apabila mulai dari segi tawakal, innalillahi wa inna ilaihi lebih kuat ketawakalan, karena kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Lalu sebelumnya didarat pengakuan bahwa itu berasal dari Allah lalu kembali kepada Allah. Cuma pengakuan segala puji milik Allah simpai dengan aku apa sebagainya itu. Yang mana daripada alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'ato. Maka sebabnya innalillahi wa inna ilaihi adalah satu kalimat khusus kita ucap si kaum muslimin setiap kali musibah. Atau kadang-kadang ingin dia ingat si kaum muslimin dan pernah dia astagfirullah. Dari harus kita bersyukur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bahkan sebagian daripada para sahabat apabila mau nikmat doang innalillahi wa inna ilaihi raji'un baca dengan alhamdulillah wa syukur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Dia menganggap bahwa nikmatlah musibah adalah bukan bala bencana si akan menentukan apakah ia sebagian kuat iman atau tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un baca mau musibah apa mau nikmat. Inilah para makna daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat di sini kuat ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan bahwa balik saat itu bahasa Isa nikmat berdoyang gila angka dalam terpandang apabila Rasulullah timpal para sahabat teruji dengan banyak kesulitan, sebaliknya kita teruji dengan banyak kemurahan. Kita teruji dengan banyak kemurahan. Bayangkan, kan mulai era listriknya sekitar tahun 1977. Ingat paling pertama kali lahir berlian TV di Islahuddin. Lalu hitam putih TV. Hitam putih lagu listrik di mana? Kisintan. Jam hitam putih. Terus lagi itu almarhumlah Nenek Jamil harus jadikan catut. Sedikit dengan pada mantu TV di Pak Asrama dengan airport tuh dari almarhum Jari pilihan Desember dan pada TV. Tahun mulai merebak TV ini listrik itu tahun 79 mulai listrik. Sebelum noja dia penyimpian loh.
dengan ngumpul doang teruging. Apalagi lah benar dan berhaji dan ngumpul di teruging doang. Ngonek. Anu listrik cara teruging ada yang mengadu. Arahnya teruging beralih fungsi. Kadang rajak lindung lah. Nah selalu main jepit lindung, teruging ada jauh. Teruging jauh di lawang-lawang. Jepit lindung mau sebelah. Jadi dia pernah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang kadang-kadang pada pintu pun nyumpah. Sumpah. Mulia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyumpah apalagi pada penggemar bola dunia, bola dunia. Sumpah dari istri. Lagi perang memang pernah di demo nyumpah. Qala babu man qala la yaqta'u salata syai'un wallahu a'lam.